Mana yang lain ini? Belum lengkap. Satu orang ntar Pak izin beli paket dulu Pak. Soalnya wifi-nya mati. Torik namanya Pak. Ini 26. Iya kurang Kurang 3 berapa? lagi. Kurang 3. Kurang 4 lagi Pak. Tadi 1 tori Pak. Berarti kurang 3. Ntar ya Pak. Oke, kita pelan-pelan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan pertemuan keempat dengan materi identitas nasional. Sebelumnya saya mohon maaf karena waktu kita harusnya besok tapi dimajukan hari ini karena besok ada pengujian sidang ya mahasiswa. Saya diminta untuk menguji mahasiswa yang sedang PPL. Hari ini pertemuan keempat dan minggu depan metode dan cara belajarnya kita sudah rubah ya. Saya memang sengaja untuk pertemuan 1 sampai 4 itu pengennya saya ngasih materi gitu. Tapi kalau minggu depan kita chatting di LMS bisa juga tidak harus menggunakan Vicon. Gini ya. Jadi bisa saja alternatifnya 1 jam itu menggunakan Vicon dan 1 jam berikutnya menggunakan LMS. Nah, untuk dari itu saya ingin ingetin nanti kalau udah lengkap orangnya kita foto untuk keperluan absensi ya, keperluan laporan. Jadi pengalaman dari minggu lalu kita langsung mati lampu karena di sini di Bogor kalau sore itu potensi hujan. Dan kalau hujan udah sering mati lampu, udah beberapa kali, kadang sehari 3 kali. Semoga hari ini lancar dan tidak ada kendala karena saya menggunakan komputer. Laptop saya itu ada tapi nggak bisa connect ke Zoom. Nggak ngerti ya kenapa dari dulu susah banget di settingnya. Kalau pakai komputer baru bisa. Kita akan melanjutkan materinya. Kita akan membahas tentang identitas nasional. Kalau kita bicara tentang identitas nasional, sebelumnya saya ingin menganalogikan bahwa identitas itu kan semacam ciri khas kita gitu ya. Tentu semua mahasiswa di ruangan ini memiliki identitas yang berbeda. Dari identitas itulah gitu ya, dari identitas inilah yang membuat kita punya ciri khas dari tempat lain dengan orang lain. 29 orang mahasiswa tentu memiliki identitas yang berbeda. Itu namanya identitas, ciri khas. Dan identitas itu yang mengakui orang lain, keberadaan kita itu diakui oleh orang lain. Yang mengakui kita itu punya ciri khas apa. Sehingga di situ mulai muncul eksistensi dari kita ya. Oh, si Julia ini tempat tanggal lahir sekian di sini, tempatnya ini lahir di sini, tinggi badan sekian, golongan darah sekian. Tentu nggak akan pernah bisa kita temukan orang yang sama dengan Julia. Walaupun ada kemiripan wajah, tentu tempat lahirnya barangkali berbeda, gitu ya. Pasti ada perbedaan. Itu namanya ciri khas. Itu identitas. Itu apa kaitannya identitas ini dengan identitas nasional yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang identitas nasional. Materi ini sebenarnya sudah bisa diartikan materi yang lama bawaan kampus, tapi materinya sama gitu. Nggak ada perubahan.
kita akan membahas tentang identitas nasional. Sebagai pelajar, apa sih makna identitas nasional itu masuk dalam pelajaran kita? Apa hal yang perlu kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita harapkan dari pelajaran identitas nasional ini? Ternyata harapannya adalah ingin menciptakan mahasiswa atau suatu generasi yang berpikir kritis terhadap bangsanya, agar bangsa tersebut bisa lebih maju ke depan. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang disebut dengan identitas nasional. Kenapa harus dipelajari oleh anak-anak kampus gitu. Kenapa kurikulum ini harus ada? Salah satunya itu. Kemudian ketika kita berbicara tentang identitas, yang kita akan bahas tentang identitas nasional. Tentu identitas nasional ini karena identitas, maka tidak boleh ada yang berubah dari identitas itu. Apa identitas itu? Katanya identitas itu merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang melekat gitu pada satu hal sehingga mampu mewujudkan memiliki satu keunikan yang membedakan dengan yang lain. Ini kata kuncinya. Kalau identitas itu kita punya identitas KTP katakan, tentu beda. Seorang yang lahirnya sama, kembar sekalipun, itu pasti memiliki titik perbedaan, baik itu dari gestur fisik ataupun jenis kelamin. Itu kembar, lahir barengan, kurang lebih barengan. Gitu. Identitas ini kita artikan dalam suatu negara. Nanti kita akan artikan, kita kaitkan dengan suatu negara. Bagaimana identitas nasional kita sekarang? Apa saja yang menjadi bagian dari Indonesia? Nasional adalah suatu bangsa atau menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, ideologi yang sama. Ini. Jadi itu yang disebut dengan nasional. Kalau suatu saat ada soal esai yang bertanya bahwa apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional adalah gitu. Identitas nasional adalah suatu ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang terjadi pada suatu bangsa itu. Apa saja khasnya gitu. Tentu setiap negara punya khas yang berbeda. Setiap negara punya khas yang berbeda. Apa saja perbedaannya? Banyak. Meskipun hampir ada kesamaan, tapi tentu pasti berbeda. Indonesia dengan negara lain ada kesamaan nggak secara lihat dari warna bendera? Ada yang sama. Ada bendera yang nuansanya merah dan putih. Ada merahnya di bawah, ada yang merahnya di samping. Ada. Tapi itulah yang berbeda dengan kita. Warnanya sama tapi filosofinya berbeda. Indonesia kenapa merah itu di atas dan putih itu di bawah? Itu punya nilai tersendiri. Kenapa warnanya merah dan putih itu punya makna tersendiri. Kalau ngikutin lagu coklat itu, merah itu menggambarkan darah kita dalam tubuh, putih tulang kita yang selalu mengalir dalam tubuh manusia. Bagian dari kita, bagian dari kehidupan. Tulang itu putih dan mampu membuat orang menjadi kuat, terangkat gitu. Darah itu adalah yang berada dalam tubuh kita yang kalau kita nggak punya darah ya nggak hidup. Tapi juga bisa diartikan merah itu berani, putih itu suci. Keberanian bangsa Indonesia meskipun keberaniannya ada tapi harus punya hati yang suci. Nah, ini yang disebut dengan identitas nasional. Identitas nasional itu apa yang menjadi sifat-sifat apa yang menjadi bagian dari Indonesia itu? Apa sifatnya? Apa ciri-ciri orang Indonesia itu? Coba satu orang sebutkan apa ciri-ciri Indonesia itu. Orang bisa tahu dan bisa sadar itu Indonesia itu apa? Simple. Gotong royong, Pak. Memiliki sifat gotong royong. Boleh, apalagi?
Pancasila. Pancasila ideologinya ada di sini, ada kata-kata ideologinya punya khas. Apalagi Aneka ragam. aneka ragam budayanya ya Mas ya. Banyak. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Nah, identitas nasional itu ciri-ciri katanya, ciri-ciri yang sifatnya khas bangsa Indonesia. Apa saja? Anda bisa bicara tentang geografisnya, Anda bisa bicara tentang budayanya, Anda bisa bicara sumber kekayaan alamnya, Anda bisa bicara tentang demografinya. Kita demografinya peringkat berapa di dunia? Kita bisa bicara ideologinya, bisa bicara agamanya, kondisi politiknya, ekonominya, dan hankamnya. Ini banyak banget kan? Ciri-ciri Indonesia itu bisa dilihat dari situ. Indonesia itu nggak perlu mendeklarasikan kita ini negara yang berbudaya. Orang lain udah tahu itu. Bangsa lain udah tahu. Tapi tidak semua bangsa lain itu mengetahui secara detail apa sih Indonesia, seperti apa sih. Orang Indonesia itu kalau melihat pantai itu biasa aja sebenarnya. Karena kita ini negara yang memang banyak memiliki laut yang luar biasa, gitu. Garis pantai terbesar yang kita miliki ya Indonesia. Secara geografis kita memiliki letak yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Geografis kita pulau kita memiliki 17.000. Dari budaya kita memiliki banyak budaya. Dalam teori sosial budaya itu, buku sosial budaya itu menyampaikan ternyata adanya budaya itu karena adanya geografis yang berbeda-beda itu. Kenapa orang pantai beda dengan orang pegunungan dalam cara bicara? Lebih lembut mana kira-kira Mas, Mbak? Kan gunung. Orang pantai itu anginnya kenceng. Kalau kita ngomongnya pelan-pelan nggak kedengeran. Makanya kenceng-kenceng ngomongnya gitu. Bukan berarti keras, kasar ya. Di kampung saya itu angin kenceng gitu. Kalau manggil tetangga, "Oi, kemana?" Ya, itu nggak bisa pelan-pelan. Beda dengan perkotaan yang jaraknya mepet-mepet, bicaranya juga nggak perlu keras-keras. Ya di kampung kan begitu, apalagi orang-orang pulau sana ya, orang-orang timur Maluku, NTT itu sana. Ya mereka ngomongnya keras-keras gitu ya. Kenapa? Kalau nggak keras nggak dengar. Gitu kan? Daripada nggak dengar makanya dikerasin semuanya. Ini ternyata mempengaruhi budaya letak itu. Ternyata sangat mempengaruhi budaya. Lahirnya suatu budaya karena lingkungan. Kenapa? Kamu paham nggak filosofi batik itu? Filosofi batik itu ternyata menggambarkan wilayah di situ. Ya kalau gambarnya wayang ya pahamlah di daerah mana wayang itu asal usulnya. Ya batiknya digambarkan wayang, digambarkan dalam wujud seni yang lain dalam bentuk lukisan di kain jadilah batik. Kalau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah punya batik sendiri, Pak. Iya, sama. Tapi dengan motif yang berbeda. Ilmu batik, keilmuan dalam mendesain batiknya asal mulanya satu ilmu barangkali. Tetapi kreativitas mengklaim batik Jawa Tengah, batik Jogja, batik Sumatera itu berbeda. Meskipun daerah luar pulau luar pulau Jawa itu katanya batik itu asal mulanya batik itu memang bisa diartikan dari Pulau Jawa, cikal bakalnya. Tapi ketika ke tempat lain batik itu dilakukan kreativitas baru di daerah itu dengan motif daerah tersebut. Sebenarnya sambung menyambung menjadi satu gitu. Kayak makanan rendang itu kan awalnya dari Sumatera Barat ya.
dari daerah Padang, masakan-masakan itu. Tapi ketika nyampe ke Kalimantan, ada masakan yang hampir sama dengan rendang, tapi dengan bumbu yang berbeda, tapi maknanya sama. Apa? Ada bumbunya beda, cara masaknya sama, gitu. Tidak pakai santan, gitu. Bumbunya beda, cuman di settingan sama dengan itu, dengan rendang. Ini bukti kekayaan alam. Budaya kita punya bicara tentang itu. Kekayaan alam juga punya cara menceritakan hal yang sama, bahwa Indonesia itu negara yang dikenal, negara yang memiliki kekayaan alam, sehingga itulah identitas kita sebagai bangsa. Oh, kita punya kekayaan alam, nggak usah ditanya kekayaan alam kita. Penduduk kita juga nggak kalah jauh dengan bangsa lain. Kita kurang lebih kalau nggak salah peringkat 4 dunia dengan penduduk terbesar di dunia. Nah, ini artinya itu ciri khas. Oh, Indonesia adalah bangsa yang besar. Dari sisi mana lihatnya? Dari sisi geografis, dari sisi budaya, sumber kekayaan alamnya punya, kependudukannya. Ideologi kita punya sendiri. Agama bermacam-macam, hampir semua agama ditampung di Indonesia. Punya ciri khas politik, kita memiliki multi partai di Indonesia. Punya ekonomi, ya sistem ekonomi sendiri. Niatnya ekonomi Pancasila, meskipun agak liberal, agak kapital sekarang gitu ya. Niatnya ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong, ekonomi kerakyatan, seperti koperasi-koperasi, ekonomi yang berasal dari masyarakat, bagi sama, bagi hasil, dikelola sama-sama, memiliki keuntungan bagi anggota koperasi. Niatnya begitu, tapi itu tidak jalan, kalah sama minimarket yang lain. Inilah identitas nasional, suatu ciri-ciri atau sifat kekhasan yang menjadi bangsa kita. Apa ini tadi? Sampai sini ada pertanyaan? Itu identitas. Identitas nasional menurut tim nasional dosen PPKN. Dosen PPKN menceritakan, mendefinisikan adanya bahwa identitas ada satu kepribadian. Kalau tadi bicara tentang hal-hal yang sifatnya terlihat, hari ini kita bicara tentang sifatnya karakter kita sebagai bangsa, kepribadian nasional atau jati diri. Jati diri nasional. Bukan jati diri stadion sepak bola ya. Stadion jati diri. Yang dimiliki oleh satu bangsa. Apa jati diri kita? Kita dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan, yang berbudaya dengan watak masyarakat yang berbeda dengan bangsa yang lain. Watak kita macam-macam. Kalau datang ke Indonesia dari luar negeri tapi turun pesawatnya langsung ketemu orang Papua, ya wataknya berbeda dengan orang Jawa. Lalu kemudian nanti si orang luar negeri ini pulang ke luar negeri, ke negaranya, bercerita bahwa saya ketemu orang Indonesia, orangnya hitam-hitam, rambutnya keriting. Iyalah, dia turunnya di Papua. Oh, dia turun lagi di daerah Lampung misalnya. Ya, dia bercerita tentang orang sana. Itu hanya sebagian. Sampaikan ke mereka, kalau kalian ketemu dengan orang yang bercerita dengan kayak gitu, sampaikan ke mereka bahwa Anda hanya ketemu sebagian kecil dari Indonesia. Kalau ada orang yang begitu, kapan-kapan kamu kuliah di luar negeri, ada ketemu, Indonesia itu Bali ya, Indonesia itu Bali ya. Sampaikan tuh iya, Indonesia itu Bali. Tapi maaf, Anda hanya sebagian kecil mengetahui tentang negara saya. Sekarang yang ramai itu bukan hanya Bali nanti ke depannya.
banyak destinasi wisata yang kita miliki. Ada Mandalika, ada Raja Ampat, sampaikan begitu. Ada apa itu yang istana laut itu apa sih, lupa tuh. Sulawesi itu loh. Apa ya, lupa saya. Bunaken. Cuma apa namanya? Tanah Toraja. Toraja, ya Tanah Toraja ada juga. Banyak di Sulawesi juga bagus-bagus. Yang kota dalam laut tuh apa, istana apa ya, lupa saya deh. Yang lagunya Budi Doremi itu loh. Lupa ya. Itu banyak loh yang kaya-kaya, yang luar biasa. Ya di Bali, kalau di Bali nggak usah dibicarain karena memang udah lebih dulu terkenal dibandingkan daerah-daerah yang lain dalam memasarkan budaya. Tapi itu bagian dari ciri khas kita. Kalau ada orang ke Bali lalu cerita Indonesia itu Bali, ya Bali gambarannya. Tapi kalau dia belum pernah tahu ke Jawa Tengah, belum pernah tahu ke daerah Jogja, Surabaya, Jawa Timur misalkan, belum mampir ke sana, ya orang Jawa sendiri itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau orang Jawanya Tegal ya bahasanya ya begitu, bahasanya orang warteg-warteg ya kan. Tapi kalau bahasanya ketemu orang Jawa Timur ujung sana, beda lagi bahasanya. Keras-keras lah kan, kasar-kasar sedikit lah bahasanya. Itu Jawa masih. Kepribadian yang tentu berbeda. Ini yang saya katakan, kepribadian bangsa kita, kepribadian Indonesia wataknya itu seperti itu. Dan nggak bisa kita simpulkan, oh orang Indonesia itu ramah-ramah ya. Iya ramah, memang betul ramah, kesimpulannya ramah-ramah. Tapi di daerah mana dulu gitu? Ada daerah-daerah yang memang belum bisa menerima pendatang baru itu. Adalah daerah-daerah tertentu dibenci dengan asing, benci ada. Memang kita nggak bisa bicarakan itu bagian dari kita seutuhnya, hanya sebagian oknum-oknum. Terus kemudian ada beberapa faktor katanya, yang memang bisa itu dijadikan identitas. Seperti apa? Bisa lihat geografi, jelas ya, geografi dari tadi masuk terus. Indonesia itu negara yang hampir menyerupai Indonesia secara pulau itu hanya Filipina ya, memiliki pulau yang banyak juga tetangga kita. Tapi nggak bisa sama dengan Indonesia. Karena dulu Filipina itu sebenarnya jajahan Majapahit, kekuasaan Majapahit sampai ke sana. Indonesia kalau memang ditarik kesimpulan adalah kekuasaan Majapahit, wah kita banyak lagi beban kita ini sampai ke Filipina sana negara kita. Secara ekologi ini kan bicara tentang lingkungan ya. Kita punya juga yang banyak. Indonesia ini ternyata hutannya itu penyumbang oksigen terbaik di Asia Tenggara. Kalau kita bicara ekologi, tentu 15 tahun yang lalu ketika periode pertamanya SBY jadi presiden, Singapura, Malaysia itu pernah protes terhadap kondisi kebakaran hutan yang dikirim dari Kalimantan dan Sumatera. Pesawat mereka nggak bisa terbang dan udara mereka nggak bersih. Andai saja saya saat itu jadi presiden Republik Indonesia, saya akan menuruti permintaan Singapura dan Malaysia, yakni denda sekian berapa miliar itu lupa saya setiap harinya atas kerugian Malaysia. Saya akan bayar. Biarin aja pakai uang negara, bayar kerugian atas dua negara itu. Palingan kebakaran hutan kejadiannya sebulan, katakanlah 10 miliar per hari kali 30 miliar. Atau triliun, terserah kita bayar. Tapi kita punya 11 bulan yang harus kita minta uang kepada mereka. 11 bulan kau bayar pada saya. Karena saya memberikan udara bersih kepada kamu, kepada Anda. Gitu aja kan. Saya akan bayar kerugian Singapura atas
atas kebakaran hutan di Indonesia. Tapi setelah itu kita minta uang setiap harinya bayar. Karena Anda sudah minta kita suplai udara gratis dari kita. Nggak bisa. Malaysia sama Singapura lupa bahwa kita katanya negara bertetangga. Nah, yang namanya bertetangga itu nggak bisa kayak gitu. Yang bisa kayak gitu hanya ada di film. Tetangga masa gitu ya kan? Itu ada di film doang. Nah, bertetangga itu nggak kayak gitu. Kalau misalkan tetangga sebelahnya ada masalah, ya dibantuin dalam siapa. Oh, ya udah izin kerjasama dengan Malaysia Singapura mengerjakan pemberhentian kebakaran yang ada itu. Karena itu tidak di luar kehendak kita bersama. Bisa terjadi karena dibakar, bisa terjadi karena benar-benar kebakaran tersendiri. Di Kalimantan itu gambutnya bisa tebalnya bisa 3 meter. Kalaupun di atas itu mati, kalaupun di atas itu apinya mati, tapi di bawah itu masih hidup. Makanya hujan yang deras yang bisa menghentikan kebakaran itu. Ini yang saya ingin sampaikan. Dari segi sejarah, Indonesia itu punya sejarah yang sangat beragam dan luar biasa sejarah. Awal mula bangsa Indonesia berdiri, perjuangan para tokoh bangsa, itu kan sampai sekarang menjadi identitas tersendiri bagi kita. Oh, Indonesia ini bukan negara yang abal-abal, bukan negara yang diberi kemerdekaannya diberi begitu saja, tapi karena kemerdekaan. Ada nggak yang mengatakan Indonesia itu merdeka karena pemberian Jepang? Karena kejadian itu saat itu gitu. Tidak, Indonesia itu sudah berjuang sekuat mungkin untuk memerdekakan Jepang. Bukankah Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan? Bukan menjanjikan memberikan kemerdekaan itu bukan berarti kita mengemis kemerdekaan atas Jepang, bukan. Tapi kita memang betul-betul merdeka pada Jepang, sehingga Jepang tidak lagi berani sama kita, tidak punya kekuatan lagi, dan mereka akan berikan kemerdekaan itu pada kita tanpa bertumpah darah lagi. Itu kan keinginannya. Kita tanpa tumpah darah bisa menghasilkan kemerdekaan. Ini yang disebut dengan identitas nasional menurut tim nasional dosen PPKN pada tahun 2011. Ini, teman-teman, bahwa identitas itu yang menjadikan diri kita dengan bangsa lain itu apa ya? Ini identitas kita sekarang. Ya Pak, Indonesia itu korupsi Pak. Apakah identitas? Yang nggak bisa itu dikatakan identitas. Karena korupsi itu kan kejahatan pribadi. Bukan berarti melekat pada diri manusia itu sendiri. Indikator identitas nasional itu katanya bangsanya ramah dan sopan santun, mudah menerima, dan bersikap baik. Ini baik-baik semua. Orang Indonesia dari dulu memang menerima kehadiran orang lain. Mudah sekali menerima. Sampai pada akhirnya kita dijajah itu kan oleh Belanda, oleh Jepang, karena dengan mudah menerima kehadiran orang lain dan bersikap menghormati sebagai tamu. Ini kebiasaan nenek moyang kita itu. Dari dulu kayak gitu, ramah, tamah gitu. Meskipun harus dijajah. Berikutnya adalah bangsa yang agraris. Kita itu dikenal sebagai bangsa yang agraris. Agraris itu tentang pertanian. Meskipun akhir-akhir ini banyak hal yang kita jumpai berita, Indonesia itu sering sekali melakukan impor beras. Sebelum-sebelumnya impor. Padahal kita adalah negara yang sangat kaya, luar biasa kayanya, memiliki lahan yang sangat banyak, tapi memanfaatkan lahan itu tidak banyak. Sehingga kita selalu bergantung pada negara lain. Kedelai kita minta dari negara lain, beras minta dari negara lain.
dalam memproduksi beras, dalam menghasilkan beras. Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris dan negara maritim. Itu dua hal itu. Kekuatan dari dulu, ciri khas awal-awal mulanya. Tapi kesini, padahal saya aneh loh, padahal banyak banget sekarang orang-orang yang diet, gak mau makan gitu kan. Banyak banget sekarang, zamannya sekarang itu makan itu, jenis makanan itu banyak. Kok tiba-tiba beras berkurang aja gitu kan. Kebutuhannya makin banyak aja. Padahal jenis makanan sekarang bisa banyak untuk dalam rangka mengenyangkan kita mah. Banyak. Sistem kemasyarakatan adalah sistem paguyuban, masih dikenal dengan paguyuban. Apa ya, kayak sosial masyarakatnya itu masih ngumpul, masih memiliki primordial. Saya orang Jawa, ngumpul sesama Jawa. Di kelas kamu kayak gitu nggak? Yang orang Jawa ngumpul sesama Jawa gitu. Yang orang Jawa Tengah aja semua, Jawa Timur. Kasihan loh orang lain yang jauh sendiri. Itu kan. Tapi itu boleh-boleh saja, tapi dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka silaturahmi ke daerahan. Bagi saya masih boleh-boleh saja. Tapi itu jadikan itu untuk pemersatu, bukan untuk memecah belah dengan bangsa, dengan suku-suku yang lain. Yang berikutnya adalah dalam konteks bernegara, tercermin pada bahasa nasional. Ya, kita punya bahasa Indonesia yang sudah disepakati sejak lama. Pada tahun berapa kita sadar bahwa kita harus berbahasa Indonesia, teman-teman? 1928, Pak. 1928. Pada saat Muda. Sumpah Pemuda. Kita punya bendera, kita punya lagu kebangsaan Indonesia, kita punya lambang negara dengan gambar Garuda Pancasila. Kalau Garuda Indonesia nama pesawat. Jadi Garuda Pancasila ini, lagu kebangsaan ini tercantum dalam konteks berbangsa dan bernegaranya. Kita punya bahasa nasional, kita nggak ikut campur dengan bahasa Inggris, kita nggak tertarik dengan itu. Kita nggak tertarik dengan bahasa Belanda, meskipun kita pernah dijajah Belanda. Bahkan bahasa Belanda hampir nggak ada di Indonesia kan. Ada malah populer bahasa Inggris. Meskipun kita dijajah oleh Belanda. Jepang juga sama. Maksud saya adalah kita punya ciri khas. Berhasil menasionalkan bahasa kita. Karena dulu para pemuda kita sepakat pada 1928. Sepakat bahwa kita adalah berbahasa Indonesia. Kita selain itu dikenal sebagai bangsa yang religius. Tentu ini jelas. Sekarang ada orang agama tertentu menghina Islam yang sedang puasa, lagi viral ya di YouTube. Di media sosial lagi viral. Agama tertentu nyalahin puasa. Nyalahin agama saya. Saya sebenarnya nggak terima tapi saya nggak punya hak untuk menghakimi. Yang punya hak untuk menghakimi adalah pihak tertentu, pihak polisi. Kita adalah bangsa yang religius. Yang religius itu yang selalu melibatkan urusan agama. Yang selalu melibatkan urusan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kita lupa ya, foto dulu ya sebentar ya. Mumpung lengkap ini. Nanti lupa lagi absennya. Ayo kita mulai. Nyala semua, nyala. Oke. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, udah.
Save. Oke. Ada yang belum ke absen nggak? Aman. Absensinya dicek. Aman, Pak. Aman ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Selain bangsa yang religius, saya contohkan tadi, akhir-akhir ini kan banyak orang yang bergerak di kita yang sangat disayangkan sebenarnya. Orang ingin viral, ingin terkenal, tapi dengan mencaci maki orang lain, dengan bikin olah gitu. Ingin terkenal tapi berbuat kriminal, menghina agama orang lain tidak boleh. Anda boleh nggak suka dengan ajarannya, cukup kamu pendam dalam diri kamu sendiri, gitu ya. Cukup kamu beribadah sesuai dengan agamamu sendiri, tapi tidak boleh merendahkan agama orang lain. Karena ada orang demikian, kamu nggak boleh ikut campur, ikut-ikutan demikian, karena itu akan merusak kita sebagai bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang religius. Bukan urusan kita itu. Kita ini bangsa yang religius gitu. Bukan bangsa yang abal-abal dikenal bangsa lain. Jangan kita rusak hanya karena kita saling menghina satu sama lain. Nah, kemudian pola perilaku adat istiadat. Kita masih kental dengan hal ini. Ada nggak di antara kalian yang keluarga kalian itu masih belum menerima kalau misalkan nikah beda suku gitu? Ada nggak? Tentu masih ada ya di sekitar kita ya. Tentu masih ada. Kita punya perilaku adat istiadat yang kental. Yang setiap tahun tuh pasti ada daerah tertentu yang selalu merayakan acara adat. Ini bukti bahwa kita punya punya adat istiadat yang luar biasa. Bahkan ada tanah adat. Kalau di Padang itu ada tanah apa namanya? Tanah pusako ya. Yang orang Padang mungkin. Tanah pusako itu kan bagian dari kesepakatan adat untuk bisa menentukan ya kan. Nggak boleh diwaris-wariskan sembarangan itu. Nggak boleh dijual-jualin kalau nggak salah. Bener nggak? Ada orang Padang nggak sini? Iya Pak, bener. Siapa kamu siapa? Saya cek dulu. Faiza Pak. Bener Faiza, kamu orang sana? Iya Pak. Tanah pusako tuh ceritain ke saya kurang ngerti tapi sekilas mendengar. Iya Pak, jadi tanah pusako tuh kayak tanah warisan gitu Pak dari nenek-nenek yang udah lama. Terus kalau dijual tuh dia kan nggak boleh dijual, tapi kalau misalkan ada yang jual nanti kayak dapat sesuatu yang sial deh gitu Pak. Oh gitu. Tapi mekanisme jual tetap boleh dijual ke siapa gitu? Kalau menurut adat nggak boleh Pak, tapi ada juga yang jual, cuma ya gitu Pak, biasanya dimusuhin atau dapat sial nanti gitu. Oh gitu, tanah pusako. Unik ya, bagus gitu. Sebenarnya filosofi itu andai itu bisa dipakai, filosofi itu sebenarnya biar nggak jual-jual tanah sebenarnya. Bagus itu filosofi dalam rangka
di era sekarang ya tidak boleh dijual ke asing, biar tetap dikuasai situ-situ aja, biar keturunannya aja yang make gitu kan. Itu sebenarnya bagus itu filosofi itu kalau kita kita teruskan sebagai warisan budaya kita. Tentu di daerah yang lain juga punya namanya tanah adat. Di Kalimantan itu nggak boleh digarap, disentuh sama perusahaan kalau tanah adat itu. Meskipun ada upaya untuk menggeser tanah adat, wah itu berhadapan dengan suku-suku Dayak pedalaman. Itu harga diri tanah Dayak, tanah adat itu. Kayak gitu juga daerah-daerah lain punya prinsip yang sama, punya adat yang berbeda-beda. Tujuannya bagus sebenarnya. Di daerah Padang itu kalau nggak salah, saya belum pernah ke sana sih. Tapi dengar dari orang, jarang ada minimarket ya. Kalau nggak salah ya, di mana itu? Daerah tertentu, coba diceritakan. Kalau minimarket ada, Pak. Cuma yang nggak boleh itu Indomaret sama Alfamart dan kawan-kawannya, Pak. Iya. Punya sentimen tersendiri terhadap pengusahanya mungkin ya. itu sebenarnya bisa saja ya bercanda Faiza. Jadi ini benar sebenarnya. Yang kayak gini sebenarnya ada sisi positifnya teman-teman. Jangan kita lihat dari sisi negatifnya. Oh, orang Padang itu nggak suka Indomaret, nggak suka kemajuan, nggak gitu maksudnya. Jangan dilihat dari sisi itu. Lihatlah dari sisi mereka mempertahankan ekonomi kerakyatan mereka. Lihat dari sisi jangan sampai adanya Indomaret dan dengan Alfamart yang secara konsisten selalu berdampingan. Jangan lihat itu ke sana. Lihatlah upaya orang sana agar tidak membunuh usaha-usaha kerakyatan. Warung-warung. Coba sekarang kamu pun kalau di wilayah Bintaro, kamu kayaknya segan kan mau ke warung-warung kecil yang cuman isinya 1,5 meter kali 2. Segan kan kamu kan, apaan nih, gengsi lah anak stan masa belanja di situ. Pasti baik Alfa di depan kan. Kenapa ya? Karena ini ternyata keberadaan minimarket itu merusak tatanan ekonomi kerakyatan. Yang kasihan tuh yang pedagang-pedagangnya, yang kita itu milik kita. Yang tadinya sumber ekonomi sekarang udah nggak lagi, kosong. Kayaknya enggan kita ke situ. Kenapa? Kita tampilannya itu udah kalah. Nggak meyakinkan. Udah sumpek aja, debu aja makanan, jajanan-jajanan di tempat itu, rumahan itu. Sehingga orang Padang menurut saya bagus dalam hal ini. Paling tidak meminimalisir penguasa di sisi bisnis itu tidak dimasuki oleh sisi lain. Ini bagus, teman-teman. Di daerah Yogyakarta juga sama ya. Wilayah keraton nggak boleh kan ada itu. Saya senang melihat itu. Tapi bukan berarti kita anti terhadap investasi kan. Enggak juga. Kan Pancasila yang kita bahas ideologi terbuka. Tapi daerah-daerah yang lain yang demikian menurut saya bagus juga. Di daerah saya sekarang oke. Di daerah saya sekarang sama, mulai muncul minimarket kayak gitu. Ke depan orang yang bikin toko-toko warung itu udah nggak laku nanti bisa. Hanya karena demikian. Nah, selanjutnya kita punya lambang dari kita memiliki identitas yaitu lambang dari suatu negara, satu bangsa. Lambang kita punya yaitu diambil dari filosofi burung elang, filosofinya itu. Burung elang yang sangat bagus dalam filosofi hidupnya. Burung elang itu ternyata teman-teman punya filosofi yang bagus sebagai lambang. Makanya kita memilih lambang negara itu. Ada yang pernah tahu nggak ceritanya? Seperti apa lambangnya? Filosofinya? Apa mau diceritain sebentar gitu? Biar dikit-dikit tahu lah ya, ingat. Ceritain aja, Pak. Jadi filosofinya itu, burung elang itu ternyata
memiliki daya tahan hidup yang sangat panjang dibandingkan yang lain. Kalau nggak salah dia itu mampu hidup 70 tahun. Oh, kalau kita hidup di 70 tahun, udah kakek-kakek kan? Udah kakek-kakek, udah tua. Tapi selama 70 tahun, burung ini ketika umur 30 tahun, perhatikan, ketika umur 30 tahun, dia udah lelah sebenarnya. Bulunya semakin banyak, paruhnya itu semakin melengkung, panjang, dia nggak bisa makan. Udah tua dia. Tapi kesempatan hidupnya sampai 70 tahun, ingat nih. Kesempatan hidupnya sampai 70 tahun. Tapi ketika usia 30 tahun, dia sudah mulai lelah. Kukunya udah panjang, daya cengkeramnya sudah tidak lagi seperti semula. Bulu-bulunya sudah semakin tebal, daya terbangnya tidak lagi kiloan meter per hari. Apa yang terjadi? Dia sadar bahwa dia akan hidup panjang, maka dia lakukan dengan dia melakukan terbang ke daerah yang sangat tinggi, ke pegunungan, ke batu-batuan. Dia menghantamkan paruhnya itu pada batu yang sangat keras sehingga patah. Terus dia cakar-cakarin itu batu-batu yang keras sehingga patah kuku-kukunya. Dan dia cukup bersabar 6 bulan untuk bisa tumbuh kembali paruhnya itu, dan bulu-bulunya itu dicabut-cabutin setelah paruhnya tumbuh membaik. Dan dengan kayak gitu dia punya kesempatan hidup 70 tahun. Artinya apa? Dia punya strategi hidup yang luar biasa dalam penyelesaian hidupnya. Dan orangnya fokus. Kalau misalkan dari atas laut dia terbang terus tinggi, terus dia ingin mencari ikan, maka ikanlah yang dia cari. Maka dia ngejar ikan sampai dia dapat. Fokus, matanya tajam, tatapannya keren, fisiknya gagah sekali. Pernah lihat burung elang? Gagah sekali. Lambang negaranya. Kita ingin sebagai bangsa mampu menatap jauh. Menatap masa depan yang sangat jauh. Kita ingin sebagai bangsa ini ingin mampu hidup terus berkepanjangan. Kita ingin terbang setinggi Garuda. Makanya kita punya pesawat namanya Garuda Indonesia. Selamat datang di Garuda Indonesia. Terbang kembali bersama Garuda Indonesia. Kita udah mau pulang kampung aja ya, Mbak Faiza ini mau pulang kampung nih ke Padang. Naik Garuda Indonesia. Promosi BUMN nggak apa-apa. Jadi kita segitu hebatnya. Kalau teman-teman ditanya kenapa sih harus Garuda Indonesia, kenapa sih harus burung elang yang dijadikan lambang negara? Kenapa bukan? Saya pernah ditanya teman-teman sama murid saya SMP kelas 2, kelas 8. Oh ini saya mau tanya, ya kenapa? Kenapa lambang negara kita itu burung elang, Pak? Kenapa bukan burung cendrawasih dari Papua yang sangat cantik dan keren itu? Iya, udah turun aja dulu. Ini lagi ngajar dulu. Kata ayah, sekejap, dengerin ayah. Jangan ke sini. Jadi ceritanya kayak gitu. Nggak boleh lagi. Pokoknya kenapa Pak Hoiri gitu? Lambang negara kita tuh harus burung elang. Kalau saya nggak tahu filosofi burung itu, saya kayaknya jadi guru PPKN saat itu gagal ya. Bener. Kenapa bukan burung cendrawasih Pak Hoiri? Bukankah burung cendrawasih itu lebih cantik, lebih keren, lebih indah dari tanah Papua sana? Kenapa harus elang Jawa yang diambil? Kenapa nggak ngambil burung tingang aja yang ada dari Kalimantan? Semua punya filosofi yang bagus. Tapi burung elang kayaknya lebih cocok, yang menggambarkan orang Indonesia punya masa depan yang tatapannya panjang, terbang tinggi, artinya kita punya cita-cita untuk menjadi bangsa yang besar. Gitu kan? Punya kemampuan bertahan, hidup yang luar biasa. Ini menggambarkan orang Indonesia. Gagah,
ganas, berani. Oh. Kalau dilihat gambarnya itu apa ya? Itu dilawan ya, apa aja dilawan namanya. Nanti saya ada slide-nya saya kirim ya, tapi di luar konteks materi sebenarnya. Tapi barangkali buat teman-teman jadikan bahan referensi untuk mengetahui filosofinya. Ini teman-teman, lambang negara kita itu kayak gitu, punya tersendiri dan filosofi tersendiri. Ya tentu setiap negara punya lambang yang berbeda-beda. Alat perlengkapan yang berguna yang dipergunakan seperti bangunan dan teknologi peralatan manusia. Kita kayaknya punya ya. Kita sudah mulai punya semen sendiri ya. Semen Padang, ada lagi semen Padang, semen Gresik, 3 roda gitu. Punya kita, punya Indonesia. Yang itu bisa kita kelola sendiri. Kalau pasir nggak perlu beli, nggak perlu impor pasir, nggak perlu impor air, cukuplah beras yang impor terus. Yang itu juga cukup memalukan sebagai bangsa, ya kan? Ini maksud saya, kita perlengkapan manusianya masih bisa kita supply dari negara kita sendiri. Berikutnya unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Ternyata kalau kita bicara tentang ada unsur alamiah, kita ini punya suku bangsa. Awal mula suku kita, suku apa, sampai perjalanan suku-suku tersebut menjadi suku yang sangat banyak sampai sekarang. Kalau nggak salah kita punya 700-an suku ya, yang terhitung sekarang. Apa saya yang salah? 700-an sekian. Wilayah Nusantara dan kondisi geografis. Aspek alamiah yang begitu terjadi begitu saja, teman-teman. Kita nggak tahu nenek moyang kita siapa yang awal mulanya menginjakan kaki di Nusantara ini. Siapa pertamanya? Kita nggak tahu mereka siapa. Tapi awal mula cikal bakal inilah yang menjadi unsur identitas kita semula. Kalau guru saya pernah menyampaikan begini ke saya, bahwa orang Irian itu adalah suku pertama di Indonesia. Saya bilang jangan ganggu aja dulu. Dengar nggak tadi apaan? Apa sih? Ya sudah, nanti aja juga ya. Ntar dulu dong. Ya apain sih? Abang ayah lagi ngajar, Abang. Oke. Sorry ya. Itu dari aspek alamiah tadi. Alamiah itu kan dia berjalan begitu saja, awal mulanya wilayahnya terbentuk begitu saja, nggak pernah diminta, nggak pernah diinginkan. Pak, kita kalau jadi negara kita harus punya 17.000, gitu. Nggak gitu. Tapi memang dia begitu kondisinya memang begitu, keadaan alam yang menentukan bahwa kita diapit oleh 2 benua dan sebagainya. Sehingga daerah wilayah Indonesia itu benar-benar menjadi wilayah yang wilayah yang sangat luar biasa gitu ya, kekayaan alamnya,
kondisinya dan aspek-aspek yang lain. Tentu ini menarik. Inilah ciri khas kita sebagai bangsa. Lucu kalau kita lihat pulau kita keren gitu ya. Kemudian aspek sosial yang saya katakan mungkin sudah berkali-kali kita sampaikan. Kita punya agama, budaya, ideologi Pancasila. Yang berikutnya karakteristik jati diri bangsa Indonesia. Karakteristik jati diri bangsa Indonesia. Falsafah bangsa, dasar negara, ideologi, dan negara. Ini punya definisi tersendiri bahwa Pancasila itu adalah falsafahnya, dasar negaranya, ideologi bangsanya, dan negaranya. Sudah menyatu. Bentuk negara kita adalah NKRI, kita sepakat untuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahnya adalah republik. Lambang negaranya Garuda Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bendera kita merah putih. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Ini bagian karakteristik jati diri kita. Ini teman penuh filosofi. Kenapa harus NKRI? Penuh lagi ceritanya di sini. Banyak lagi cerita-cerita di sini. Kenapa republik dan sebagainya. Penuh lagi ceritanya, beda lagi ceritanya. Kenapa harus memilih republik? Kenapa harus berbineka? Bhinneka Tunggal Ika ini kan berbeda-beda tapi tetap satu. Pernah nanti di komen lagunya, kasih komentar. Kedengeran nggak sih? Enggak, Pak. Kedengeran nggak ya? Caranya gimana kalau agar ngedengerin? Kalian dengar? Kalau di YouTube, nggak bisa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebelum share screen itu ada allow sound gitu Pak, dicentang gitu. Oh ya, sebentar. Stop berarti ya. Nggak pernah ini. Oh, ini. Coba ya. Udah belum? Udah? Belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Salah lagi. Betul, Pak. Sebelum di share screen. Oh ya. Coba ya. Manis gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan
dipecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Pernah dengar lagu ini kan? Apa? Itu semua udah pernah dengar. Saya nggak pernah bosan ya dengar lagu anak jalanan ini. Yang semula lagu anak jalanan tapi menjadi lagu bagi saya luar biasa. Saya senang banget dengar lagu-lagu yang menggambarkan persatuan. Bahkan lagu yang cuma lagunya Pujion. Paling tidak lagu ini mengingatkan kita, membuat energi dalam diri kita untuk terus menjaga Indonesia dan menjadi Indonesia. Ayo tolong ditanggapi oleh siapa yang mau. Siapa yang mau menanggapi apa makna dari lagu yang barusan? Izin menanggapi, Pak. Oke, silakan. Mungkin untuk makna dari lagu yang barusan tuh, ya lagu tadi tuh bercerita tentang identitas bangsa kita, mulai dari suku yang beragam, bangsa, agama, dan lainnya. Terus juga lagu itu juga mengingatkan pada kita bahwa negara ini tuh terbentuk karena persatuan, dan jangan sampai sejarah di masa lalu ada adu domba dari penjajah itu terjadi lagi yang bisa membuat negara kita runtuh. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ya. Jadi terima kasih atas tanggapannya. Semoga film tersebut ya paling tidak menyegarkan kita lah di forum ini dengar musik. Ada satu lagi yang perlu kalian tonton. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Tak
heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia di berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Sejak era perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia telah membuktikan bahwa salah satu kunci kemenangan melawan penjajah adalah bersatu. Rakyat Indonesia dengan beragam perbedaannya, jika bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong, terbukti mampu menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh bangsa penjajah. Ada banyak peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahwa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, bangsa Indonesia tetap mampu bersatu. Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928. Kongres ini bertujuan membangkitkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda yang berbeda latar belakang. Kongres menghasilkan satu kebulatan tekad yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada juga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang yang merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dan beragam aliran, ditambah 7 orang anggota istimewa yang mewakili pemerintah Jepang namun tidak memiliki hak suara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kisah persahabatan dua tokoh Soekarno dan Sudirman adalah contoh nyata tentang bagaimana perbedaan yang dimiliki tetap disikapi dengan santun. Meski dalam beberapa hal pandangan kedua tokoh ini berseberangan, demi tujuannya saling bekerja sama. Bertujuan menciptakan solidaritas antar benua, tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika menjadi dorongan kuat bagi negara-negara terjajah untuk segera merebut kemerdekaannya. Inilah salah satu peran besar Indonesia dalam kancah politik internasional yang diakui oleh dunia. Di bidang politik pun sesungguhnya Indonesia memiliki tradisi politik yang santun dan layak dicontoh. Ini adalah gambaran suasana pemilu tahun 1955, pemilu pertama yang diselenggarakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Di hari pemilihan, semua warga yang memiliki hak pilih memperlihatkan kegembiraannya. Berbeda sikap politik adalah hal yang wajar dan tak perlu diperuncing hingga menjadi konflik. Soekarno pun memberikan contoh keteladanan yang sederhana. Menjadi pemimpin tak harus dilayani secara istimewa. Sambil tersenyum, Soekarno ikut mengantri, menunggu giliran memberikan suaranya bersama para pemilih lain. Pemilu 1955 diikuti 172 kontestan, terdiri dari partai politik, ormas, bahkan peserta perorangan. Tujuannya untuk mengakomodasi ideologi yang sangat beragam seperti Marxisme, Sosialisme, Nasionalisme, Islam, Kristen, bahkan Kejawen. Berlangsung secara damai, pemilu 1955 dianggap oleh banyak kalangan sebagai pemilu yang paling bebas dan demokratis dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nilai-nilai kekeluargaan telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahkan dinyatakan bahwa perekonomian,
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai pilar kekuatan ekonomi kerakyatan, dipilihlah bentuk koperasi yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai salah satu bentuk kemandirian bidang ekonomi, sejak tahun 1964, Indonesia mencanangkan program swasembada sandang. Dalam rangka itulah dijalankan proyek pengembangan kapas unggul di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap usaha kecil milik rakyat di bidang budidaya ulat sutra. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Dia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di bidang pendidikan, Indonesia memiliki tokoh yang meletakkan dasar bagi pendidikan bangsa Indonesia. Hingga hari ini, tak ada yang ragukan nama besar Ki Hajar Dewantara yang mempelopori berdirinya taman siswa dan melahirkan konsep Tutwuri Handayani. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia bukanlah pendidikan yang berkiblat ke pendidikan ala barat. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlem dan eksploitasi dan nation par nation. Pada pidato perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-19 ini, Soekarno mengingatkan bahwa revolusi adalah langkah yang tak pernah berhenti. Maka karena itu, ayo maju terus, jebol terus, tanam terus, sendiri dulu, ever onward, never retreat, kita pasti menang. Januari 1965 menjadi hari yang bersejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Hari itu Presiden Soekarno meresmikan pembangunan reaktor atom Serpong. Pembangunan reaktor atom ini menjadi bukti nyata bahwa di masa itu Indonesia telah berhasil mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bukti lain kemajuan iptek di Indonesia adalah industri pesawat terbang nasional atau IPTN. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. It's the consecutive championship for Hartono. Di 70-an, Kristiadinata dan Rudi Hartono adalah dua pebulu tangkis yang mengharumkan nama Indonesia lewat bidang olahraga. Hingga kini, Indonesia adalah salah satu negara yang diperhitungkan dalam ajang bulu tangkis internasional karena memiliki pemain-pemain yang handal. Tak ketinggalan, putra-putri Indonesia juga banyak menorehkan catatan membanggakan dengan menjadi juara di berbagai ajang Olimpiade Sains dan Matematika.
Cuplikan tadi hanyalah penggalan gambaran kehebatan dan prestasi yang dimiliki Indonesia. Ada lebih banyak lagi catatan kehebatan lain yang dimiliki Indonesia. Catatan itu tersimpan rapi dalam koleksi yang dikelola oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Menyoal kehebatan dan kebanggaan Indonesia di masa lalu, lantas timbul pertanyaan, adakah kehebatan semacam itu masih tersisa hari ini? Indonesia hari ini memang telah banyak berubah. Tak hanya kisah membanggakan, Indonesia pun memiliki beragam kisah persoalan. Persoalan-persoalan besar yang muncul berpotensi menjadi penghalang utama bagi Indonesia dalam mencapai apa yang telah menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan. Cita-cita proklamasi akan berhasil jika seluruh rakyat Indonesia terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, mutlak dibutuhkan suatu perubahan sikap dan mental demi mengembalikan kejayaan dan kebanggaan Indonesia. Bukan hal yang mudah menemukan kembali karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya, yang memiliki nilai-nilai luhur dan membanggakan. Mempelajari arsip dan catatan peristiwa bersejarah lainnya adalah langkah awal menemukan kembali karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Kasana arsip yang dikelola ANRI dapat dijadikan peta atau panduan perjalanan penemuan jati diri bangsa Indonesia. Ya paling tidak video tadi sedikit mengingatkan kita gitu bahwa Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Dikenal sebagai bangsa asing itu bukan kaleng-kaleng kita ya. Kita itu hanya sepak bola yang jarang juara. Ya kan? Bidang apapun kayaknya luar biasa gitu. Hanya sepak bola, timnas senior nggak pernah juara. Ya kan? Makanya saya nonton bola Indonesia itu jarang, kecuali timnas yang main. Karena supporternya masih belum meyakinkan untuk kita sama-sama. Beli baju klub bola Indonesia itu saya nggak pernah ya, kecuali timnas ya. Karena saya bukan nggak suka, takut malah. Saya tinggal di daerah Jakarta, misalkan sukanya hanya karena pakai baju Persib aja nggak boleh, ngeri gitu. Yang begitu pun sebaliknya gitu kan, kita tinggal di Jakarta, kuliah di Bandung, ngeri juga dikirain Persija gitu kan. Nah, ini kapan kita majunya, karena saling khawatir dan saling takut. Nah ini identitas nasional ke depan harus kita gaungkan terus. Kalau kalian sebagai orang pajak yang bisa kalian atas bangsa ini, ketika bekerja nanti ya bekerja sungguh-sungguh bahwa kalian dipersiapkan untuk membantu negara di bidang perpajakan. Membantu negara loh. Kalian bisa nggak sih, terima nggak kalian disebut pembantu negara? Kalian nggak marah kan dibilang pembantu negara dalam hal perpajakan? Nggak apa-apa, semua PNS itu pembantu negara dalam hal perpajakan. Saya membantu negara dalam hal pendidikan. Kita sama-sama membantu negara. Bergotong royong membantu negara dari semua apa yang bisa kita lakukan. Agar bangsa ini tidak mudah diremehkan oleh bangsa lain. Beberapa bulan yang lalu, tim badminton kita dipulangkan. Tim badminton kita dipulangkan dari ajang internasional yang membanggakan, tapi pulang dengan tanpa perlombaan, tanpa perjuangan, lalu udah kalah aja. Meskipun kita sempat menuai protes terhadap penyelenggara
penanggung jawab badminton. Ketika itu dirasakan oleh teman-teman wakil kita dari badminton, apa yang kita lakukan? Kita kayak marah, ikut marah ya, ikut nggak senang, ikut nggak suka gitu, karena kita diberlakukan hal yang sama. Jadi gini, jadi kalau timnas kita diberlakukan kayak gitu tuh kayaknya mereka ngejahatin saya juga gitu, sama halnya dengan itu. Jadi orang-orang yang punya jiwa nasionalisme itu selalu merasa itu bagian dari kita. Kita nggak ikut berjuang berkeringat seperti dua jagoan kita ganda putra misalkan. Nggak harus berkeringat, tapi kita ikut tersakiti ketika mereka harus dipulangkan tanpa gelar, tanpa perjuangan, pulang begitu saja. Bahkan kita biaya sudah masuk, sewa hotel, semuanya negara kita dirugikan. Tidak hanya sekedar ikut di arena perjuangan, tapi dirugikan dari segi biaya, dari segi waktu, bahwa mereka harusnya paling tidak punya gelar, ada yang bawa pasti ya. Pasti saya yakin itu pasti ada yang juara, karena ganda putra kita belum terkalahkan beberapa tahun terakhir ini, peringkat 1 dunia. Nggak pernah dikalahkan itu. Selalu bawa gelar itu orang. Nah, maksud saya, ini kita dirugikan dari sisi itu. Artinya catatan sejarah mengatakan kita nggak ikut dalam ajang itu. Kita balas nanti di sini ketika kita jadi tuan rumah. Ya kan? Artinya itulah teman-teman, kita ingin belajar dan ingin menyampaikan bahwa identitas kita sebagai bangsa itu yang itu maksudnya. Bahwa kita harus punya sesuatu yang kita banggakan. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, kita harus punya sesuatu yang membanggakan. Kita boleh berbangga atas budaya-budaya yang lain. Ketika teman-teman ke luar negeri, kita harus punya rasa yang kita banggakan. Apapun suku Anda hari ini, tapi ketika ke luar negeri, apa bangsamu? Mana identitasmu? Iya kan? Yang pernah ke luar negeri ditanya identitas kan? Bahkan dipersiapkan dulu, Anda mau masuk ke negara ini tujuannya apa? Kalau kamu ke Arab ya tujuannya umroh, berapa lama? Jangan sampai overstay di sana. Apa sih? Nanti ada lagi. Kayak gitu. Identitas itu penting. Ketika udah keluar negeri pasti udah lupa identitas kita dari suku apa itu. Yang kita bawa kita Indonesia. Kita dari Indonesia, paspor sama. Paspor Garuda apa? Iya, gitu. Halo, sampai sini ada pertanyaan, ada tanggapan? Izin bertanya, Pak. Ada. Boleh. Saya mau tanya, Pak. Kan sekarang Indonesia tuh, netizen Indonesia pernah dibilang sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara ya, Pak. Nah, menurut Bapak, itu mempengaruhi identitas bangsa Indonesia nggak, Pak? Oke, saya rasa itu bukan suatu prestasi ya bagi kita ya. Bukan suatu prestasi karena memang namanya netizen yang kasarnya kayak gitu menurut saya adalah seseorang yang pengguna media sosial tanpa didasari dengan mentalitas yang baik. Mentalitas yang baik itu seperti apa? Mentalitas yang sadar bahwa dirinya itu terekam dalam urusan digital gitu. Kalau misalkan ada netizen yang galak, yang kasar, bahkan se-Asia Tenggara, itu kayaknya malu-maluin amat pengguna menjadi netizen begitu ya. Artinya tidak menggunakan
tidak memanfaatkan perkembangan teknologi, perkembangan media, tidak digunakan sebaik mungkin, tidak dijadikan alat sarana yang positif. Apa urusan Anda menghujat orang lain? Kalau saya itu paling males tuh komen-komen itu. Saya paling males, saya mengikuti misalkan punya Twitter aja saya punya doang sekarang. Palingan di IG sama Facebook yang masih berjalan itu juga nge-share kegiatan yang biasa aja sebenarnya. Buat mengabadikan gambar gitu kan, ya kan? Sebenarnya. Bukan kalau ada orang yang di Facebook apa-apa ngapain menghujat, jadi YouTubers apa ngapain di komen sih gitu. Malas komenin orang tuh malas gitu. Saya malas aja gitu. Paling nggak ditonton, dilihat, oh kayak gini, lagi viral ini, dicek aja gitu. Nah, karena kita sadar betul kita nggak kenal juga sama orang itu untuk berhak komen ya. Kecuali kita diminta untuk berkomentar atas situasi tertentu, atas dasar misalkan bidang ilmiah, misalkan ada pelajaran bidang perkembangan ilmu, itu baru kita komentar. Nah, yang kayak gini-gini menurut saya apakah mengurangi karakter kita, jati diri kita? Sebenarnya nggak berkurang gitu. Karena kita masih dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang punya budaya, bangsa yang punya adat ya sebenarnya, yang punya agama itu sebenarnya ke sana. Namun oknum-oknum tertentu yang memperlakukan kayak gitu. Di Arab sana sebenarnya ada juga. Arab saja negara yang mayoritas Islam ya, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang kurang baik. Yang namanya juga manusia. Jadi manusia itu tidak ada suku terbaik sebenarnya. Ya kan? Tuhan itu kan nggak melihat Anda siapa, yang Anda lihat adalah tingkat keimanan Anda. Nggak melihat suku Anda, nggak melihat warna kulit Anda, nggak melihat bentuk wajah kita. Nggak fokus ke situ Tuhan itu. Tuhan itu menilai baiknya seseorang itu dari perbuatannya. Makanya ketika satu bangsa hanya karena satu orang, bukan berarti seutuhnya rusak. Alumni STAN itu bukan karena rusak karena gayus tambunan misalkan. Nggak mungkin kan. Beberapa alumninya yang memang kebetulan secara personal, secara pribadi rusak. Kan di kampus tidak diajarkan cara korupsi. Apa diajarin? Tapi diatasin bagaimana tata cara mengantisipasi agar perbuatan kita tidak mengarah pada perilaku korupsi. Pasti ke sana. Ini maksud saya. Ya, kita nggak mungkin juga, oh ini alumni pajak. Saya sempat kalau digituin. Ngajar di STAN. Wah, ngajarin adik-adiknya Gayus nih. Itu segelintir orang yang punya pemahaman, pemikiran ke sana. Padahal tidak kan. 29 orang di depan saya ini, saya yakin dari Gayus Tambunan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus membuktikan bahwa kalian pekerja profesional, ASN profesional ke depannya, yang ikut membantu negara dalam urusan perpajakan. Begitu ya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Makasih ya, Amel. Ada lagi yang lain? Laki-laki satu. Oke, nanti minggu depan ada tugas yang nanti saya koordinasi sama Julia. Mekanisme petugas saya buatkan dulu sebagus mungkin. Saya revisi dulu tugas sebelumnya itu agak mirip, tapi saya revisi dulu. Ketentuannya saya perbaiki jadi lebih simpel gitu. Nggak memberatkan mahasiswa, tugasnya nyaman, insya Allah nyaman. Dan bisa dikerjakan dengan mudah tanpa merasa keberatan atas tugas itu. Dan kalian insya Allah senang dengan pekerjaan ini. Ini namanya tugas berbasis, pembelajaran berbasis proyek. Tapi proyeknya nanti kita jilid jadi buku ya. Saya bilang kemarin, nanti ketentuannya saya bilang ke Julia nanti koordinasinya. Terus minggu depan kita belajar melalui LMS. Kita koordinasi lagi dengan Julia seperti apa minggu depan teknisnya. Saya pokoknya nanti komunikasi sama Julia terus untuk mempersiapkannya. Agar kenapa? Agar LMS yang dibuat sebagus mungkin itu tidak sia-sia. Gitu. Kelas ini PPK kewarganegaraannya menggunakan LMS dan Zoom. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya?
Saya rasa kita sudah dulu perkuliahan kita, kalau nggak ada pertanyaan. Minggu depan kita lanjutkan dengan, insya Allah dengan belajar yang baik. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Semoga terus diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Keluarga kalian juga terus diberikan kesehatan semuanya, dimudahkan hal urusan apapun itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.